أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Sifat yang berikutnya yang menyebabkan syaitan masuk adalah sifat rakus. Sifat rakus, kalau yang mau ditanyakan tentang panjangan tadi, tidak ada namanya, yaitu sifat rakus. Sifat rakus ini bisa menimbulkan kerusakan yang sangat besar terhadap agama. Dari Ka'ab bin Malik bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma dhi'bani ja'i'ani ursila fi dhanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wasyarra fi dinihi." Nabi SAW bersabda, 2 ekor serigala yang dilepas di tengah-tengah gerombolan kambing tidak lebih merusak gerombolan tersebut dibandingkan dengan kerusakan pada agama yang ditimbulkan akibat kerakusan seseorang terhadap harta dan jabatan atau kedudukan. Jadi kerakusan seseorang terhadap harta dan jabatan itu mengalahkan serigala yang merusak atau memakan gerombolan kambing. Saking rusaknya, ya, kata Nabi seperti itu, saking rakusnya dia terhadap harta dan jabatan, itu kerusakan dia ngalah-ngalahin serigala yang memakan kambing. Ya, Nabi sampai umpamakan seperti itu. Ya, jadi Nabi ini kalau dakwah banyak sekali Nabi menyampaikan dengan tamsil atau dengan perumpamaan. Seperti contohnya dalam hadis yang lain itu, kalau orang sholat 5 waktu, dia seperti orang yang sedang kerja di sebuah pabrik, kemudian dia pulang melewati 5 buah sungai, dan di setiap sungai itu dia mandi. Ketika lagi sungai berikutnya dia mandi sampai 5 kali mandi. Maka seperti inilah orang yang sholat 5 kali sehari akan bersih dia dari dosa-dosa. Dan seperti itulah orang-orang yang mandi 5 kali sehari akan bersih tubuhnya dari kotoran-kotoran. Nabi umpamakan seperti itu orang yang sholat, seperti orang yang 5 kali mandi. Maka Nabi sering menyampaikan dengan tamsil. Dalam hadis yang lain juga banyak tamsil yang lain, kan? Seperti berteman dengan minyak wangi, penjual minyak wangi. Itu kan juga perumpamaan. Orang berteman dengan orang baik itu akan mendapatkan kebaikan seperti orang yang berteman dengan penjual minyak wangi. Walaupun dia nggak beli parfumnya, dia mendapatkan wanginya, harumnya. Jadi Nabi itu banyak hadis-hadis yang disampaikan dengan perumpamaan. Supaya apa disampaikan dengan perumpamaan? Supaya umat ini paham dengan perumpamaan. Supaya paham dengan perumpamaan. Karena gampang sekali paham kalau ada dikasih contoh-contoh perumpamaan. Cepat orang-orang paham. Sama juga seperti yang dalam hadis keutamaan Quran, orang beriman baca Quran seperti jeruk yang wangi dan enak rasanya, gitu kan? Dalam hadis tentang keutamaan Quran, gitu. Ya, kita lihat hadisnya dari Ka'ab bin Iyad radhiyallahu anhu, dia berkata, saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna likulli ummatin fatnatun wa fitnatu ummatil mal." Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan fitnah umatku adalah harta. Sesungguhnya setiap umat memiliki fitnah, dan umatnya Nabi Muhammad SAW adalah harta. Jadi kalau sudah bicara masalah uang, hati-hati sekali. Ya, lebih baik kita berlepas diri dari masalah uang, karena fitnahnya juga banyak. Apalagi kalau pengurus masjid ini, takmir masjid, gitu kan, jangan sekaligus pegang uang, harus ada bendahara. Bisa jadi fitnah nanti. Fitnah. Jadi mana-mana pengurus masjid itu begitu, difitnah. Padahal juga tidak betul, kan? Itu ngambil uang, padahal tidak betul. Akhirnya yang tadi membuat kebaikan, mengurus masjid tidak jadi mengurus masjid karena difitnah. Itu fitnah masalah harta. Dan banyak lagi gara-gara harta bisa jadi pecah persaudaraan, pecah hati, pecah persaudaraan gara-gara uang. Dari Abdullah bin Mas'ud
radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asyraba hubbad dunya al-taqa minha bi thalathin." Barang siapa yang dikuasai cinta dunia, maka dia akan memperoleh 3 perkara. Barang siapa yang dikuasai cinta dunia, maka dia akan memperoleh 3 perkara. Syaqa'un la yanfadu 'anahu. Kesengsaraan yang tidak ada akhirnya. Kesengsaraan yang tidak ada akhirnya. Wa hirsun la yablughu ghinahu. Kerakusan yang tidak berkecukupan. Wa amalun la yablughu muntaha. Dan angan-angan yang tidak berlebihan. Fadunya qalibatun wa matlubah. Dunia mencari dan dicari. Faman talabat dunya talabathu al-akhiratu hatta yudrikhu al-maut. Siapa yang mencari dunia, akhirat akan menuntutnya sampai dia menjumpai ajalnya. Wa man talaba al-akhirah talabathu dunya hatta yastawfa minha rizqahu. Dan siapa yang mencari akhirat, dunia akan mencarinya sampai dia memenuhi rezekinya. Siapa yang mencari akhirat, dunia akan mencarinya sampai dia memenuhi rezekinya. Saya ulangi hadisnya, barang siapa yang dikuasai cinta dunia, maka dia akan memperoleh 3 masalah. Cinta dunia punya 3 masalah, yaitu kesengsaraan, kesusahan yang tidak akan berakhir, kerakusan yang tidak berkecukupan, dan angan-angan yang tidak berketepian. Ya, 3 itu. Kalau dikuasai cinta dunia, ya, masalah tidak ada habis-habisnya, kerakusan yang tidak cukup, dia sudah punya gaji 10 juta masih kurang, udah dikasih jabatan apa saja masih kurang. Ya, kemudian yang terakhir angan-angan yang tidak ada ujungnya, angan-angan yang tidak ada ujungnya. Siapa yang mencari dunia, akhirat akan menuntutnya, dan siapa yang mencari akhirat, dunia akan menuntutnya, hingga dia diberikan atau dipenuhi dengan rezeki. Itulah ya, beramal kalau mencari dunia. Kalau beramal mencari akhirat, maka ada tamsil atau perumpamaan dari ulama, yaitu seperti orang yang menanam padi. Kalau kita menanam padi, maka pasti rumput akan ikut tumbuh, ya kan? Tapi kalau menanam rumput, pasti padi tidak ikut tumbuh. Seperti itulah orang yang beramal untuk akhirat seperti padi. Dia amal untuk akhirat, semuanya lillahi ta'ala dia niatkan, maka dunia akan ikut kepada dia. Dunia akan ikut. Tapi kalau dia amal untuk dunia, maka akhirat tidak akan ikut kepada dia. Seperti darda, gitu kan, kerja, bangun asrama tanpa digaji lillahi ta'ala karena akhirat, maka Allah akan cukupkan kebutuhan dia. Kalau sesuatu karena Allah, maka Allah akan cukupkan kebutuhannya. Allah cukupkan makannya, Allah cukupkan tidurnya, Allah cukupkan rezekinya, kan? Pernah lapar di sini tidak ada? Tidak pernah lapar, kan? Masya Allah. Antum tidak punya uang tapi makan terus, kan? Itu artinya apa? Allah yang cukupkan kebutuhan antum. Tapi terkadang tidak disadari, ya kan? Masya Allah. Bantu agamanya Allah, maka Allah akan bantu dia. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum. Ya kan, barang siapa yang tolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong dia. Jadi itu sudah janjinya Allah. Tolong agamanya Allah, maka Allah akan tolong dia. Tolong agamanya Allah dalam hal apa saja. Ya kan? Seorang dai, ya, berdakwah, mengajak umat taat kepada Allah, ini bantu agamanya Allah. Ya kan? Orang punya kelebihan dengan bertukang bangunan, maka dia bangun pesantren, bangun asrama dengan keahliannya, ini bantu agamanya Allah. Seorang aparat penegak hukum, maka dia tegakkan hukum dengan sebenar-benarnya, maka dia akan menjadi penolong agamanya Allah. Kalau dia tidak menjadi penegak hukum dengan sebenarnya, maka akan nanti Allah akan adili dia. Seperti jaksa, kan? Hakim yang tidak berlaku adil, maka nanti dia akan berhadapan kepada Allah, sang hakim yang sebenarnya, sang pengadil yang sebenarnya. Oke lah, hukum di dunia bisa dibeli, tapi nanti di akhirat tidak akan bisa lagi dibeli oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka akan bertemu dengan Allah sang hakim yang sebenarnya.